Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kembali menyaksikan video edukasi kesehatan ini. Dukungan dan antusiasme Anda menjadi semangat bagi saya untuk terus berbagi informasi yang bermanfaat mengenai kesehatan telinga. Saya berharap setiap video yang saya bagikan tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan organ pendengaran. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak memperhatikan kesehatan telinga. Banyak orang menganggap kotoran telinga sebagai sesuatu yang harus selalu dibersihkan hingga benar-benar bersih. Padahal, kotoran telinga atau serumen memiliki fungsi yang sangat penting. Serumen merupakan mekanisme alami tubuh yang berperan melindungi liang telinga dari debu, kotoran, bakteri, jamur, hingga serangga kecil yang dapat masuk ke dalam telinga. Selain itu, serumen juga membantu menjaga kelembapan kulit liang telinga sehingga tidak mudah mengalami iritasi atau luka. Namun, meskipun memiliki fungsi sebagai pelindung alami, bukan berarti kotoran telinga boleh dibiarkan menumpuk terlalu lama. Dalam kondisi tertentu, serumen yang terus bertambah dapat menumpuk dan menyumbat liang telinga. Penumpukan ini seringkali terjadi secara perlahan sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Akibatnya, telinga dapat terasa penuh, pendengaran menjadi berkurang, muncul dengingan, rasa tidak nyaman, bahkan pada sebagian orang dapat menyebabkan pusing atau gangguan keseimbangan. Kondisi seperti ini tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup apabila tidak segera ditangani. Saya juga ingin mengingatkan agar kita menghindari kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud atau benda tajam hingga terlalu dalam. Kebiasaan tersebut justru sering mendorong kotoran semakin masuk ke dalam liang telinga sehingga semakin sulit dikeluarkan. Selain itu, tindakan yang tidak tepat juga dapat menyebabkan luka pada liang telinga, memicu luka, bahkan meningkatkan risiko cedera pada gendang telinga. Oleh karena itu, membersihkan telinga sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar dan aman. Jika memang terjadi penumpukan serumen atau muncul keluhan seperti telinga tersumbat, nyeri, keluar cairan, atau pendengaran berkurang, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Pada video kali ini, kita akan melihat salah satu kasus penumpukan kotoran telinga yang telah berada cukup lama di dalam liang telinga. Melalui proses pembersihan ini, Anda dapat memahami bagaimana serumen dapat berubah bentuk, mengapa proses pembersihan harus dilakukan secara hati-hati, serta pentingnya menjaga kesehatan telinga sejak dini. Saya berharap tayangan ini dapat menjadi edukasi sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kesehatan telinga adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Mari kita saksikan video ini bersama. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan telinga mulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa pada video edukasi berikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas bagaimana cara mengatasi kotoran telinga yang sudah sangat keras dan menumpuk dalam waktu yang lama. Banyak orang mencoba membersihkannya sendiri menggunakan cotton bud atau benda lain. Padahal cara tersebut justru dapat mendorong kotoran semakin masuk ke dalam liang telinga dan membuatnya menjadi lebih padat. Secara medis, kotoran telinga yang sangat keras atau impacted airways umumnya perlu dilunakkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembersihan. Salah satu bahan yang sering digunakan adalah docusate sodium, yang bekerja sebagai surfaktan untuk membantu memecah ikatan pada serumen sehingga teksturnya menjadi lebih lunak dan lebih mudah dikeluarkan. Selain itu, terdapat juga carbamide proside yang menghasilkan gelembung oksigen untuk membantu menghancurkan gumpalan serumen secara bertahap. Pilihan lain seperti glycerol, mineral oil, atau olive oil medis juga dapat membantu melembutkan kotoran telinga yang sudah mengering sehingga proses pembersihan menjadi lebih mudah. Namun perlu dipahami bahwa obat tetes telinga bukanlah alat untuk langsung mengeluarkan kotoran telinga. Fungsi utamanya adalah melunakkan serumen agar dapat keluar secara alami atau lebih mudah dibersihkan menggunakan peralatan medis yang sesuai. Apabila kotoran telinga sudah memenuhi liang telinga, menyebabkan pendengaran menurun, atau telah mengeras dalam waktu yang lama, biasanya tetap diperlukan tindakan pembersihan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang terlatih. Saya juga ingin mengingatkan agar tidak menggunakan obat tetes telinga apabila terdapat dugaan gendang telinga berlubang,
keluar cairan dari telinga, nyeri hebat, atau baru menjalani tindakan operasi telinga tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Pesan saya, jangan memaksakan membersihkan telinga sendiri apabila serumen sudah sangat keras. Penanganan yang tepat bukan hanya membuat proses pembersihan lebih nyaman, tetapi juga membantu menjaga kesehatan liang telinga dan gendang telinga tetap aman.